Selamat pagi dan semangat pagi. Belajar lagi bersama Bu Wika. Anak-anak kelas 5, kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, muatan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Kali ini kita akan belajar gangguan atau kelainan organ gerak manusia. Gangguan atau kelainan organ gerak manusia yang akan kita pelajari yaitu kelainan organ gerak pasif atau tulang manusia, kelainan, gangguan, dan penyakit organ gerak aktif atau otot manusia. Yang pertama, untuk kelainan organ gerak pasif atau tulang manusia yaitu fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau karena terjatuh. Fraktura dibagi menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka, yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Ini adalah contoh gambar fraktura yang tertutup. Jadi ini tulangnya mengalami fraktura atau patah dan posisinya tetap rapi seperti ini, maksudnya jadi tidak sampai merobek kulit dan otot. Sedangkan ini adalah gambar fraktura yang terbuka karena posisi tulangnya bergeser keluar sehingga bisa menembus kulit dan otot. Yang kedua, osteoporosis. Kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Tubuh kita itu terutama untuk tulang itu membutuhkan asupan gizi anak-anak yang mengandung kalsium dari makanan dan minuman. Nah, kalsium tersebut berfungsi untuk regenerasi tulang. Jadi tulang-tulang yang mulai keropos akan terganti oleh tulang yang baru. Sel tulang yang baru itu dia dari kalsium, makanan yang mengandung kalsium. Nah, jika tubuh kita tidak mampu lagi menyerap kalsium, maka mengalami pengeroposan tulang atau osteoporosis. Yang ketiga, fisura atau retak tulang. Fisura ini kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Tulang retak ini tidak sampai patah seperti ini, jadi tulangnya retak. Tentunya ini membuat kita merasa sakit dan tidak nyaman. Selanjutnya kita akan membahas kelainan organ gerak pasif atau tulang karena tulang belakang. Tulang belakang disebabkan karena sikap duduk yang salah atau yang kurang benar. Kelainan tulang belakang melengkung ke depan pada daerah lumbalis. Lumbalis adalah punggung bagian bawah secara berlebihan. Ini disebut lordosis. Nah, ini lumbalisnya ini ke depan. Jadi bahasa Jawanya deteng ya. Ini menyebabkan hal ini membuat tulang belakang mendapat tekanan secara berlebihan sehingga menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman. Jadi ini tertekan ke depan untuk daerah lumbalisnya. Yang kedua, skoliosis. Ini tulang belakangnya belok-belok seperti ini. Kelainan tulang belakang yang melengkung berlebihan ke samping, bisa ke samping kanan atau ke samping kiri. Hal ini menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Nah, ini juga tidak baik posisi duduknya, jadi menulisnya seperti ini. Nah, ini kalau keterusan ya bisa menyebabkan skoliosis, dan ini untuk tulang rusuk pun nggak baik untuk tulang rusuk kita. Jadi yang sebelah sini tulang rusuknya terlalu menonjol, yang sebelah sini tulang rusuknya kejepit anak-anak. Selanjutnya kifosis. Nah, kifosis ini kelainan tulang belakang yang membuat punggung atas membulat ke depan secara berlebihan. Nah, tulang belakangnya ini bengkok ke belakang. Maksudnya tulang punggung atas ini membulat ke depan. Nah, kalau tulang belakangnya yang ini, nah dari bawah ini ke belakang lalu ke depan. Nah, ini juga karena sikap duduk yang terlalu membungkuk. Nah, ini menyebabkan tubuh kita terlihat bungkuk. Kifosis. Ini perbedaan lordosis, skoliosis, dan kifosis. Nah, ini yang bahasa Jawanya deteng tadi. Skoliosis yang
membelok ke kanan atau ke kiri, dan ini yang membungkuk, kifosis namanya. Ini 3 ini adalah kelainan tulang belakang manusia. Selanjutnya, kelainan gangguan penyakit organ gerak aktif atau otot manusia. Yang pertama, hipertrofi otot. Kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Jadi nge-gym terus ya sampai terbentuk seperti ini. Ini namanya hipertrofi. Ini yang membesar ototnya, bukan tulang. Nah, ini sebaliknya hipertrofi ada atrofi, mengecil. Kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi ototnya juga menurun. Hal ini disebabkan karena adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Bisa juga karena penuaan, malnutrisi juga bisa. Jadi malnutrisi berarti ya kekurangan gizi. Jadi ototnya mengalami mengecil seperti ini, atau karena kurang gerak juga bisa, ototnya mengempes. Nah, ada istilah otot mengempes. Kemudian obat-obatan yang efek sampingnya merusak jaringan otot, atrofi. Selanjutnya stiff atau kaku leher. Ini kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Tentunya ini menyebabkan kita merasa tidak nyaman, nyeri, dan sakit ya. Selanjutnya tetanus. Tetanus ini kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani atau yang disebut dengan tetanus. Ini menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, kenapa manusia bisa terinfeksi bakteri Clostridium tetani? Ini bisa juga dari tanah, dari debu, atau dari bakteri tetanusnya masuk ke tubuh. Bisa juga karena luka kena benda tajam yang berkarat atau nayeng ya, bahasa Jawanya berkarat. Nah, itu juga mengandung tetanus. Jadi harus hati-hati, harus pakai sepatu, pakai sandal ya kalau kita berjalan atau berlari, supaya tidak terkena bakteri tetanus. Nah, ini juga penyebabnya apalagi karena imun tubuh yang menurun. Nah, sehingga ini racun tetanusnya menyebar dan ini mengganggu otot. Makanya ada imunisasi TT. Nah, itu juga tetanus. Makanya imunisasi itu harus diikuti secara lengkap. Itu untuk mencegah penyakit menyerang tubuh kita. Nah, makanya ikut imunisasi. Selanjutnya, ini sering terjadi pada manusia secara umumnya, yaitu keselio. Bisa terjadi pada tangan, kaki, bahkan pada pinggang atau punggung ya. Kondisi ini bisa terjadi karena ketika otot mengalami tarikan atau puntiran secara tiba-tiba atau perlahan. Akibatnya rasa nyeri, bengkak, dan sulit berjalan. Ya, anak-anak, bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi organ gerak yang sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari selalu menjaga kesehatan organ gerak kita. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Wika. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.